Kenapa banyak orang bekerja keras seumur hidup tapi tetap merasa kekurangan? Apakah kita pernah diajarkan bagaimana mengelola uang di sekolah? Jawabannya tidak. Padahal kesalahan kecil dalam mengelola uang bisa berdampak besar pada hidup kita. Jadi di video ini, saya akan membahas kesalahan keuangan yang sering kita lakukan tanpa sadar, sekaligus solusi yang bisa langsung kamu terapkan. Jadi tonton sampai akhir, karena ini bisa mengubah cara kamu memandang uang. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mengapa ilmu keuangan itu penting. Sebelum kita membahas kesalahan dan solusinya, penting untuk memahami kenapa mengelola keuangan itu krusial. Uang bukan segalanya, tapi banyak hal penting dalam hidup membutuhkan uang. Misalnya pendidikan, kesehatan, hingga kebebasan memilih hidup yang kita inginkan. Namun sayangnya, banyak orang terjebak dalam pola hidup yang salah karena tidak pernah diajarkan cara memanfaatkan uang dengan benar. Menurut penelitian, lebih dari 60% orang dewasa tidak memiliki tabungan darurat. Artinya, mereka tidak siap menghadapi kondisi darurat seperti kehilangan pekerjaan atau biaya medis mendadak. Kondisi ini bisa dihindari jika kita paham bagaimana mengelola uang. Terus yang kedua, yaitu kesalahan fatal dalam mengelola uang dan solusinya. Yang pertama, tidak membuat anggaran. Kesalahan paling umum adalah hidup tanpa anggaran. Banyak orang merasa uangnya habis begitu saja, tanpa tahu kemana perginya. Akhirnya mereka hidup dari gaji ke gaji, tanpa bisa menabung. Solusinya, mulai mencatat semua pemasukan dan pengeluaran kamu. Gunakan metode sederhana seperti 50, 30, dan 20. 50% untuk kebutuhan pokok, makanan, sewa transportasi. 30% untuk keinginan, hiburan dan belanja. Dan 20% untuk tabungan atau investasi. Dengan cara ini, kamu bisa lebih sadar tentang pola pengeluaran kamu. Terus yang kedua, mengabaikan dana darurat. Kesalahan banyak orang merasa punya tabungan itu cukup, tapi lupa pentingnya memiliki dana darurat. Tanpa dana darurat, satu kejadian tak terduga bisa menghancurkan kondisi keuangan kamu. Solusinya, prioritaskan dana darurat sebelum memikirkan investasi besar. Idealnya, dana darurat harus setara dengan 3-6 bulan pengeluaran. Simpan dana ini di tempat yang mudah diakses, seperti rekening tabungan biasa. Terus yang ketiga, terlalu cepat meningkatkan gaya hidup. Kesalahan ketika penghasilan naik, kebanyakan orang langsung meningkatkan gaya hidup. Mereka membeli barang mahal, sering makan di restoran mewah, atau liburan tanpa rencana. Ini disebut lifestyle inflation, yang membuat kamu tetap merasa kekurangan meskipun penghasilan besar. Solusinya, jangan langsung meningkatkan gaya hidup setiap kali penghasilan naik. Alihkan kenaikan penghasilan tersebut untuk menambah tabungan, investasi, atau melunasi utang. Hidup sederhana bukan berarti pelit, tapi berarti kamu punya prioritas. Terus yang keempat, mengandalkan satu sumber penghasilan. Kesalahan di dunia yang tidak pasti, mengandalkan satu sumber penghasilan adalah risiko besar. Jika sumber itu hilang, kamu akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Solusinya, cari peluang untuk menciptakan multiple stream of income. Misalnya, kamu bisa memulai bisnis kecil, berinvestasi di saham atau reksadana, atau mencari pekerjaan sampingan sesuai keahlian kamu. Mulailah dari yang kecil tapi konsisten. Terus yang kelima, tidak memahami perbedaan aset dan liabilitas. Kesalahan banyak orang mengira mobil baru atau gadget mahal adalah aset. Padahal aset adalah sesuatu yang menambah penghasilan kamu. Sementara liabilitas justru menghabiskan uang. Solusinya, fokuslah membeli aset yang menghasilkan pendapatan, seperti properti, saham, atau bisnis. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan pada diri kamu, apakah ini akan membantu saya menghasilkan uang atau justru mengurangi uang saya?
Terus yang keenam, tidak belajar tentang investasi. Kesalahan orang sering merasa investasi itu rumit atau beresiko, sehingga mereka memilih menabung saja. Tapi sayangnya, uang yang hanya disimpan di tabungan nilainya terus berkurang karena inflasi. Solusinya, pelajari investasi yang sesuai dengan profil risiko kamu. Jika kamu pemula, mulailah dengan reksadana atau deposito. Jika sudah lebih paham, coba investasi saham atau properti. Kuncinya adalah belajar dan memulai dari yang kecil. Bayangkan jika kamu mulai menghindari kesalahan-kesalahan ini dari sekarang, bagaimana hidup kamu akan berubah 5 atau 10 tahun ke depan. Tapi tunggu, masih ada satu kesalahan besar yang sering dianggap sepele, tapi bisa menghancurkan keuangan kamu. Jangan kemana-mana, karena ini sangat penting untuk diketahui. Kita lanjut yang ketiga, kesalahan besar yang sering diabaikan. Kesalahan banyak orang tidak tahu untuk apa mereka menabung atau berinvestasi. Akibatnya, mereka kehilangan motivasi dan akhirnya menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Solusinya, setelah menonton video ini, ambil kertas dan tulis tujuan keuangan kamu. Apakah kamu ingin membeli rumah, pensiun lebih awal, memulai bisnis? Tetapkan tujuan yang spesifik dan realistis, lalu buat rencana untuk mencapainya. Tujuan inilah yang akan memberi kamu arah dan motivasi. Terus yang keempat, langkah untuk memulai perubahan keuangan. Yang pertama, evaluasi kebiasaan keuangan kamu. Lihat kembali pengeluaran kamu selama 3 bulan terakhir. Identifikasi kebiasaan buruk yang bisa diubah. Terus yang kedua, tentukan prioritas. Mulailah dengan dana darurat, lalu lanjutkan ke investasi kecil seperti reksadana atau emas. Terus yang ketiga, belajar secara konsisten. Luangkan waktu setiap minggu untuk belajar tentang keuangan, baik melalui buku, podcast, atau video seperti ini. Terus yang keempat, mulai sekarang, jangan tunggu nanti. Semakin lama kamu menunda, semakin banyak peluang yang hilang. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Teman-teman, ilmu tentang uang ini sangat penting dan bisa mengubah hidup kita. Jangan hanya ditonton, tapi langsung praktekkan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kamu. Di channel ini, kita akan selalu berusaha memberikan ilmu yang bermanfaat untuk masa depan kamu. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, perubahan dimulai dari diri kamu sendiri. Saya Ason Trial, bye.